Fitnah macam apa ini? Fitnah dari bangsa jin dan setan. Taklukkan musuh dan telan jiwa mereka dalam kegelapan. Telan mereka. Aku meniru dia yang tidak bersujud kepada Adam. Aku sebagai abdimu memanggilmu. Aku memanggilmu. Aku memanggilmu. Aku memanggilmu. Salam. Apakah teman-temanmu lebih pemalu darimu? Ya, duduklah di sini.
Salam anak-anak. Orang-orang bilang saat Anda menyendiri, kami tidak boleh mengganggu Anda. Tidak, aku tidak merasa terganggu oleh kalian. Silakan, duduklah. Saat aku seusia kalian, aku sering datang ke sini bersama dengan ayahku, Nabi Daud. Dia duduk di atas batu dan membacakan untukku ayat-ayat Zabur dengan suaranya yang merdu. Gunung dan juga burung-burung turut bernyanyi bersamanya. Apakah burung-burung berbicara dengan Anda? Burung-burung. Saudaraku, orang-orang sudah siap. Inikah raja kita yang dijanjikan itu? Salam untuk Nabi Sulaiman. Salam untuk Nabi Sulaiman. Putra Nabi Daud. Selamat datang, Tuan Sulaiman. Selamat datang. Berkat doa Anda, hasil panen sekarang lebih banyak dari tahun yang lalu. Apakah Anda bersedia berdoa sebelum memulai panen? Saudara-saudara, Tuhan sangat menyukai hari ini. Hari ketika di mana manusia memanen tanamannya. Tiap orang memanen sebanyak apa yang ditanamnya. Tuhanku, perbanyaklah berkah untuk negeri ini. Dan tolong bantulah kami dalam penyembahan-Mu. Sekarang mari kita mulai panen dengan izin Tuhan. Ayo sobat, bangunlah. Salam, Salam. Tuanku Sulaiman. Terima kasih banyak. Miriamku sayang, kenapa kau datang kemari? Aku merindukanmu. Tahun ini sungguh penuh berkah dan nikmat. Iya, semuanya ini karena berkat karunia dari Tuhan.
Iya, sebentar. Peristiwa apa ini? Apapun itu, terjadinya di sini. Kau telah bukakan matahari untukku. Kita berusaha membangun kerajaan Tuhan di negeri ini dan memerintahkan begitu rupa agar Dia selalu meridhoi kita. Apa gerangan yang akan Dia tunjukkan kepada kita? Apa yang Dia inginkan dari kita?
di hadapan kerajaanmu di akhir dunia. Kerajaanku tak ubahnya seperti jasad tanpa jiwa. Oh Tuhanku, sungguh kerajaanku tak bisa dibandingkan dengan kerajaanmu. Wahai Sulaiman, kami telah berulang kali memberimu karunia. Ingatlah, saat kami menambahkan ilmu ayahmu Daud dan ilmumu, serta memuliakan kalian di atas hamba-hamba yang lain. Juga saat kami memberimu kitab, kekuasaan, dan kenabian, menurunkan wahyu kepadamu, dan mengangkatmu sebagai utusan kami. Ketahuilah bahwa masih banyak dari umatmu yang belum mendapat hidayah dan menjadi pengikut setan. Tuhanku, karuniakan kepadaku kerajaan yang tak pernah kau berikan kepada selainku, hingga nanti sampai akhir dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah. Beritahukan kepada seluruh kepala suku dan pemuka agama untuk segera datang ke Yerusalem. Kita akan menghadapi sebuah peristiwa maha besar dan maha sulit. Tuan Yesar, Kami sungguh gembira bisa bertemu rohaniawan besar Yerusalem. apakah Anda berkenan mengiringi kami menemui Raja? Allah yang Maha Kuasa telah menunjukkan kelebahan kerajaanku kepadaku. Maka aku akan memohon agar Dia meninggikan kerajaanku, dan Dia mengabulkannya. Meninggikan kerajaan Anda? Dengan cara mewujudkan surga seperti surga akhir dunia, yang dipenuhi dengan nikmat dan keagungan insani. Surga yang dijanjikan, yang mendorong Bani Israel datang ke negeri ini. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda. Selama kejahatan masih ada di muka bumi, surga yang dijanjikan itu tidak akan terwujud. Untuk bisa mewujudkannya, kita harus melewati banyak rintangan. Rintangan macam apa, Tuan Sulaiman? Rintangan dari para jin dan setan. Kami tidak paham yang Anda bicarakan. Memangnya apa yang akan terjadi? Saat Adam turun ke bumi, semua dunia terpisah satu sama lain. Tidak lama lagi sebagian dari dunia-dunia ini akan bergabung kembali. Jin dan setan yang berada di dunia mereka masing-masing telah menjadi bengis dan kian mendekati dunia manusia. Lebih dekat daripada sebelumnya. Dan pada akhirnya, mereka akan memasuki dunia kita. Surga yang dijanjikan itu tidak akan terwujud, kecuali setelah musuh manusia dihancurkan dalam perang berdarah. Apa maksud Anda? Kerajaan yang mana? Perang yang mana? Anda mempermainkan kami? Aku sangat serius. Karena itulah aku mengundang kalian dari seluruh penjuru negeri. Apa yang Anda inginkan dari kami? Menyertai dan membantu kami dalam menghadapi peristiwa ini. Tuan Sulaiman, apa dalil Anda untuk semua yang Anda bicarakan ini? Manakah di antara kami yang mendukung penafsiran Taurat semacam ini? Tadi sudah kubilang pada kalian bahwa aku memohon kepada Tuhan dan Dia Dia mengabulkan permohonan Anda. Apakah ada orang lain yang menyaksikan perbincangan Anda dengannya? Siapa tahu,
ini cuma hayalan Anda belaka? Omongan macam apa ini? Kalian tahu bahwa ayah dan saudara kami adalah utusannya. Kalian tahu persis apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kami tidak tahu apa-apa. Semua berita tentang mukjizat mereka tidak pernah terbukti bagi kami para pemuka Yahudi. Kami tidak pernah melihat bukti kuat atas kenabian mereka. Menurutku semua ini hanyalah untuk menutupi kelemahan pemerintahan Anda. Anda mengklaim diri sebagai raja, jadi semua tanggung jawab harus dipikul Anda. Daripada berpura-pura mencintai rakyat, bukankah sebaiknya Anda meminta bantuan kami untuk mengurus negara? Jadi Anda tidak perlu mengarang cerita aneh ini dan mengharapkan kami memobilisasi kaum kami demi perang hayalan yang Anda ciptakan. Bukankah Anda seperti Daud yang mengambil alih pembimbingan Bani Israel dari kami, kemudian mengedepankan Zabur dan menyingkirkan kitab-kitab kami? Anda bahkan menyimpan tabut perjanjian untuk Anda sendiri. Padahal kami, pemuka agama Yahudi, adalah pewaris syariat Musa. Apakah Anda yang masih muda ini tidak malu memerintah kepada sesepuh seperti kami Tidak ini? satu pun utusan-utusan seperti Nuh, Ibrahim, Yusuf, dan Musa yang mengklaim semacam ini. Manusia-manusia pilihan ini tidak pernah mengklaim bisa mewujudkan surga di muka bumi atau memerangi pasukan setan yang tidak terlihat. Mereka menyebarkan agama Tuhan dalam ketertindasan, dalam ketidakberdayaan mereka. Dan mereka banyak berkorban di jalan ini. Benar, Ya, benar. Saat itu kami juga memprotes Daud yang mengangkat putranya yang berusia 9 tahun sebagai penggantinya. Pemerintahan itu membutuhkan pengalaman. Kembalilah ke tempat kalian, wahai para pemuka Bani Israel. Tunggu. Tuan-tuan, kalian mau kemana? Mari kita cari solusinya. Syai, putra Muhareb, apa kau telah melupakan klan Efraim hingga mendukung Sulaiman? Katakan kepada kepala suku yang lain, sampai kapan mereka beraksi melawan suku mereka sendiri? Kita sendiri yang harus memegang kendali urusan ini. Pergilah kalian ke seluruh negeri dan sampaikan pesanku kepada semua suku yang ada. Saudaraku, mereka hanya mendengarkan kepala suku mereka, bukan kita. Tidak ada pilihan lain. Apakah kalian siap menyertaiku? Kami akan selalu bersamamu hingga akhir. Kami semua siap melaksanakan perintah utusan Tuhan. Hingga nafas terakhir. Yerusalem. Puncak kekacauan akan terjadi di sana. Saudaraku Absalom, kau tetap di ibu kota untuk menjaganya. Tuan Yoab, pergilah bersama putra dan pasukan Anda menuju Zabulun. Baik, tuanku. Klan ini berada di pihak ayahku saat perang dulu. Semoga kali ini mereka juga mendukung kita. Tuan Yesbaum, Anda menjaga kawasan selatan. Adonia, pergilah menuju Ariha di sebelah timur. Ada kemungkinan kekacauan akan bermula dari sana. Tuanku, apa Anda akan membawa semua pasukan dari Yerusalem? Aku akan melakukannya. Kalian semua harus membawa pasukan secukupnya. Saat terjadi kekacauan, mereka akan membantu mengendalikan keadaan.
Adonia? Tuan Yuap, Anda menggalang pasukan? Aku datang untuk menemui sekutu perangku. Anda menerima kami? Selamat datang. Wahai orang-orang, kita berada di ambang ujian maha dahsyat. Jalan menuju dunia kita sudah terbuka bagi para setan dan jin. Sebelum ini mereka mampu menggoda manusia dengan bisikan. Tapi sekarang mereka bisa mempengaruhi kita secara langsung. Semua yang jahat akan segera menyerbu kita. Mereka jauh lebih kuat dari yang pernah dihadapi manusia sebelum kejadian ini. Bahaya besar sedang mengintai kita. Dan kalian semua harus mewaspadainya. Tapi ketahuilah, kekuatan setan akan tunduk di hadapan iman manusia. Maka, jadilah manusia yang kuat dan ikhlas bagi Sang Pencipta. Pintu rahmat Tuhan selalu terbuka bagi para hamba-hambanya. Kami meminta kalian semua untuk bertakwa. Serta mematuhi utusan Tuhan agar kalian terlindung dari bahaya dan juga ancaman setan. Takwa dan ketaatan kepada utusan Tuhan. Inilah satu-satunya senjata kita. Kenapa mereka belum datang? Sudah 15 hari anak istri kita dirundung kekhawatiran. Dari mana mereka akan menyerang kita? Dari laut? Dari hutan? Atau dari gunung? Orang-orang bilang mereka ada di semua tempat. Tidak ada jin dan setan. Mereka hanya ada dalam hayalan kalian. Mereka sendiri tidak memiliki tubuh. Dengan berbuat dosa, kalianlah yang telah menciptakan mereka dalam benak kalian. Apakah setan itu sebenarnya? Setan adalah perbuatan buruk kalian. Kalian adalah bangsa pilihan. Kalian tidak akan menyimpang. Taatlah hanya kepada kami, para pemegang Taurat, bukan orang lain. Anda bilang ini waktu terakhirku. Bagaimana kabarmu, Ezra? Tuan Mayer, bantulah aku. Meski sudah setahun aku berhutang padanya, tapi dia selalu mengambil bunga dariku. Tuan Mayer, Aku dia orang yang Anda benar-benar sudah jamin? tidak punya uang lagi. Tingkat bunga sudah ditentukan oleh para rabi Yahudi. Sampai saat ini, aku sudah membayar 2 kali lipatnya. Tapi hutangku tidak kunjung lunas. Aku benar-benar dalam kesulitan, Tuan. Ini tidak adil. Syariat macam apa ini? Benarkah Tuhan membolehkan ini? Diam. Apa yang kau tahu tentang syariat Tuhan? Kenapa kau bingung? Jika kau benar-benar dalam kesulitan, mintalah bantuan kepada Tuan Mayer. Dia hanya mengambil bunga sedikit. Ini milikku. Kau tidak bisa mengambil semuanya. Aku bisa. Lepaskan aku. Ini milikku. Ini adalah milikku. Tidak. Memang kenapa kalau itu milikmu? Kau mengacaukan semuanya. Ini milikku. Apa kalian tidak malu? Kalian lihat, saudaraku menyerangku hanya karena sekeping uang. Kita tidak pernah bertengkar sebelum ini. Memangnya apa nilai sekeping uang? Apakah itu tidak bernilai? Semenjak kota ini dipegang oleh Bani Israel, kota ini selalu damai. Tapi Anda membuat mereka ketakutan.
hingga saling bertengkar tanpa alasan yang jelas. Itu bukan tanpa alasan, Tuan Yuel. Musuh telah mendekat dan setan telah mempengaruhi kita. Oh. Wahai orang-orang, sadarlah. Kita berada di ambang bahaya. Jangan berdusta, jangan menipu. Berikan hak anak yatim dan orang miskin. Jangan mendengki dan tamak terhadap milik orang lain. Jangan menerima dan juga memberi riba. Dengan begitu, setan tidak akan bisa menjamah kalian. Mari kita berlindung kepada Tuhan dan bertobat kepadanya. Hei anak muda, sampai dengan kemarin, kehidupan suku Efraim di kota ini diatur berdasarkan hukum Tuhan. Syariat yang berlaku adalah syariat Musa, bukan kata-kata mereka. Untuk terakhir kalinya, siapapun yang tidak suka hidup di sini, dia bisa meninggalkan kota ini. Karena kita tidak butuh orang seperti itu. Sudah bertahun-tahun penduduk di sini terbiasa dengan kehidupan semacam ini. Kenapa kau ingin mengubah segalanya? Ini tidak bisa dibiarkan. Kekacauan ini akan memicu revolusi masyarakat. Kita akan kehilangan kendali atas semua suku. Semua orang akan tertarik kepada Sulaiman. Dia memiliki tabut perjanjian dan kekuatan sihir. Kedatangan setan-setan akan menguntungkan Sulaiman. Tidak. Kedatangan mereka justru akan menguntungkan kita. Ara? Siapa yang mengundang penyihir ini? Aku yang mengundangnya. Kita harus menggunakan semua sarana dalam situasi semacam ini. Dengarkan baik-baik. Bisakah kalian mendengarkan suara mereka? Dan kalian harus tahu, tokoh-tokoh besar dunia menaklukkan banyak negeri dengan bantuan mereka. Namrud, Firaun. Lihat betapa agung peradaban yang mereka ciptakan. Oh, dan sekarang setelah ribuan tahun, setan-setan akan kembali ke bumi. Dan mereka tentunya tidak akan melupakan abdi-abdi setia mereka. Jika kalian menginginkan harta dunia dan ingin menguasai banyak negeri, kita harus bersama mereka. Kita ini para rabi Yahudi. Apa yang dikatakan orang-orang? Tuan Yasa, semenjak Sulaiman berkuasa, aku menantikan saat tepat untuk berkonfrontasi dengannya. Ketika dia mengaku sebagai nabi seperti yang dilakukan ayahnya, tekad dan keyakinanku jadi semakin bertambah kuat. Jika makhluk-makhluk ini muncul, mereka akan menggilas pemuda congkak ini. Takwa dan ketaatan terhadap Sulaiman. Dari dua hal ini, yang berbahaya adalah ketaatan terhadap Sulaiman. Dan ini harus menjadi awal kehancurannya. Saat dia masih anak-anak, saat dia belum mengerti apa-apa, terjadilah perselisihan antara pemilik ternak dan pemilik ladang yang merusak ladangnya. Tuhan mengajarkan cara mengatasi perselisihan ini kepada Sulaiman. Daud berkata, "Kalian lihat keutamaan yang dimiliki Sulaiman." Tapi para penentang keputusan Daud berkata, "Kau hendak menjadikan seorang anak sebagai penggantimu." Putraku menatapku tajam-tajam, dan aku merasa dia telah menyiapkan dirinya untuk hari yang sulit, hari yang sangat berat yang harus dilaluinya. Dan kini hari itu telah tiba. Miriam, aku sungguh mengkhawatirkannya. Ibu, Tuhan bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Putra-putra Daud telah dididik untuk menghadapi saat semacam ini. Aku sungguh bangga terhadap putra-putraku. Apa kabar bayi kita hari ini? Aku merasakannya. Tiap hari dia bergerak lebih banyak dari hari sebelumnya. Setelah sekian lama,
Akhirnya Tuhan mengaruniakan anak kepada kita. Dari sekarang aku sudah cemburu pada bayi kita. Aku merasa saat dia lahir, perhatianmu hanya akan tercurah kepadanya. Kau sedang menghadapi hari-hari yang amat berat. Sebelum ini, tidak satupun nabi yang pernah berhadapan dengan situasi genting semacam ini. Apakah kita akan berhasil? Bimbing aku ya Tuhan. Penduduk Yerusalem dan penduduk kota-kota lainnya sangat mencintaimu. Tapi mereka diperbudak rabi-rabi mereka. Apakah mereka bisa keluar sebagai pemenang dalam ujian ini? Apa yang terjadi? Entahlah. Tolong! 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 Apa yang kau lakukan? Tuhan akan melindungi kita. Sulaiman berkata kita bisa selamat dengan berlindung kepadanya. Pedanglah yang akan menyelamatkan kita saat ini. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Apa kau tidak tahu? Mereka adalah orang-orang suku kami yang terhormat. Lepaskan mereka. Tidakkah kalian tahu kejadian semalam? Kami hanya mengawasi mereka untuk sementara waktu sampai situasi kembali normal. Ini bukanlah kota militer. Jangan bahayakan nyawa wanita dan anak-anak. Aku peringatkan, bawa pergi pasukanmu dari sini. Jika tidak, kami yang akan mengusir kalian. Tuan Maya, aku minta tolong bantu aku menertibkan keadaan ini. Tidak! 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 Kau lihat itu? Kau lihat kan?
Dengarkan aku, Tuan Sulaiman. Kambing miliknya telah menghabiskan hasil panenku. Kita tangguhkan dulu. Bermusyawarahlah kalian. Cepat naik kuda. Cepat. Bergegaslah. Ayo cepat. Baik, ayo. Ada apa? Ayo. Tiba-tiba dia berangkat. Ayo cepat. Ayo. Sepertinya dia pergi ke Ariha. Saudaraku, Adonia, situasi menjadi kacau hingga sebagian orang menyerang yang lain. Bahkan orang dekatnya sendiri. Kami sudah menangkap sebagian dari mereka supaya bisa diawasi. Ada kemungkinan setiap orang menjadi mangsa yang lainnya. Tuan Sulaiman, kami sangat takut. Tolong kami. Kemalangan apa yang telah menimpa kami? Oh Tuhanku, wahai satu-satunya yang kusembah, dan wahai satu-satunya zat yang kumiliki, wahai tumpuan semua harapanku, hanya kepadamulah aku berlindung, kepadamulah aku meratap, kepadamulah aku memohon penjagaan.
Hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa menolongku. Tuhanku, mustahil Engkau meninggalkanku yang lemah ini sendirian di sini. Menghadapi tangan haus darah musuhku. Musuh yang ingin melenyapkan segala kehormatan yang telah Kau berikan kepadaku. Oh Tuhanku, sinari kembali hati kami dengan cahaya iman-Mu, agar kami semua bisa bangkit memerangi musuh dan kejahatan, serta bisa menundukkan setan. Saudaramu tidak mengizinkan kami membimbing orang-orang kami. Dia menghasut mereka memerangi kami. Dia bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpa kami. Tidak ada yang menerima nasihat kami dan memperhatikan bahaya yang mengancam. Anak muda ini bahkan ikut campur dalam masalah perniagaan. Masalah perniagaan? Yang mereka maksud adalah riba. Riba? Tiap kali orang-orang ini membutuhkan sesuatu, mereka meminta bantuan dari kami. Dan kami selalu meluluskan permintaan mereka. Untuk apa kalian mempraktikkan riba? Tidakkah kalian tahu akibat yang dirasakan rakyat karena makan uang haram itu? Uang haram? Kenapa kau menghina para pendeta kota? Kau sendiri tahu isi kitab Samawi. Para pembesar kota tahu bahwa kami hanya mengambil hak kami. Hak yang mana? Milikmu yang mana? Tiada dosa yang lebih besar daripada menyebarkan dosa besar ini di tengah Bani Israel dan menutup jalan kebaikan bagi mereka. Dosa apa, Tuan Sulaiman? Riba adalah penyedap kekayaan. Riba jadi halal jika orang merelakannya. Ini berdasarkan Taurat dan kitab-kitab Tuhan yang lain. Kitab yang telah kalian selewengkan sesuka hati? Yang kalimat-kalimatnya kalian ubah demi kepentingan kalian? Siapa yang bilang kalian berhak untuk makan uang riba? Apakah kalian tidak malu pada diri sendiri? Tahukah kalian bahwa uang haram ini akan membakar kalian dari dalam? Lalu bagaimana kami bisa hidup? Apa kami harus mengemis hingga martabat kami jatuh di mata halayak sehingga kami tidak punya harga diri lagi? Celakalah kalian. Sungguh ilmu kalian yang sedikit ini telah menjadikan kalian orang yang zalim. Sekarang aku baru paham kenapa Tuhan menampakkan kerajaanku dalam bentuk jasad tanpa jiwa. Nyahlah kalian, aku tidak melihat kebaikan pada diri kalian. Besok aku akan mengirim utusan kepada yang jauh lebih tahu daripada kalian. Orang yang ilmunya tidak membuatnya menyimpang. Ia tetap tegar saat gunung terguncang, saat bukit-bukit bergoyang. Dan ia tetap teguh saat dunia bergetar. Ingat hari kemarin? Sekarang ini kondisi di kota-kota lain juga sama. Apa yang harus kami lakukan jika ada yang kesurupan lagi? Orang-orang beriman di antara kalian akan terjaga dari itu. Mulai sekarang kita berada di satu jalan. Semoga Tuhan melindungi kalian. Kau tidak ikut kami? Bagaimana? Say. Asif bin Bahia telah dipanggil Sulaiman. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kau pernah bilang sedang memperkuat sebuah jimat selama bertahun-tahun. Apa maksudmu? Kau pasti tahu apa yang kumaksud. Bunuh Sulaiman. Tidak. Bisa saja itu akan berbalik
mencintaiku. Kematian Sulaiman sebanding dengan risiko ini. Bunuh dia, Aram. Guruku bilang, ilmu sihir adalah peninggalan para penyihir Firaun yang bersama Musa menyeberangi laut. Ilmu ini disimpan para nabi dan diwariskan turun-temurun hingga sampai ke tangan kita. Guruku pernah berkata, sihir terkuat adalah yang muncul dari korban paling berharga. Sungguh malam. Cepat mulai! Cepat mulai! Wahai kau yang menyembah matahari, wahai mata setan, wahai racun kedengkian dan iri hati, binasakan orang-orang yang ia cintai dan bunuh mereka dengan panah kematianmu. Oh. Ada apa? Miriam. Kita lanjutkan perjalanan. Saudaraku, pergilah ke Yerusalem. Kami akan pergi ke kota sekitar. Semoga kami bisa mengatasi masalah ini. Sai, temani dia bersama beberapa yang lain. Baik. Ayo berangkat. Kita menuju Hebron. Yuk. Yuk.
Semoga Tuhan memberi Anda ketabahan. Kami warga Yerusalem turut berbelasungkawa. Tetaplah di sini. Baik, Ayah. Aku turut berduka. Kematian orang terkasih sungguh berat untuk ditanggung. Kau lihat, yang kami katakan bukan omong kosong. Orang-orang dekat adalah mangsa pertama. Musuh-musuhmu tidak berbelas kasihan kepada wanita dan anak-anak sekalipun. Mulai sekarang akan banyak darah tertumpah. Alangkah baiknya jika raja tidak suka dengan situasi macam ini, mengundurkan diri dari kedudukannya, hanya mengurus agama, dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada kami. Apakah kematian anak istri tidak membuatmu berpikir kembali? Haruskah ibu, saudara-saudara, dan sahabatmu mati agar kau menyadari bahaya yang mengancam ini? Berapa orang harus dikorbankan demi ambisimu? Berapa orang? Kami membalas kejahatan terhadap kami dengan kebaikan. Kau berusaha menghancurkan keluarga Daud, tapi aku memikirkan keselamatan keluargamu di akhirat nanti. Aku segera datang, begitu Anda memanggilku. Dirimu telah mengingatkan aku pada ayahku Daud. Aku turut prihatin. Aku sedih atas kematian Miriam dan bayinya yang tanpa dosa. Kini mereka aman dari kejahatan dunia kita. Mereka telah mendapatkan rahmat Tuhan dan cahaya darinya. Pintu keselamatan akan terbuka dari karang yang suci ini. Disinilah nanti Nabi akhir zaman akan memimpin salat di depan para nabi, lalu terbang ke langit. Di sini pula lah Sang Penyelamat yang merupakan keturunannya akan memenggal kepala iblis di akhir pertempuran. Saat itulah cahaya surga Tuhan akan menerangi bumi ini. Tuan Sulaiman, kurir membawa kabar bahwa penduduk kota Bait Abia, Bait Hares, dan Tale Rafidim sukses meredam kejahatan para setan. Tuan Yasbaom dan Hedskil sedang menjalani pertempuran dahsyat. Usai mengendalikan situasi di Hebron, Adonia berangkat menuju Ayen Pares. Kita harus ke Zebulun secepat mungkin. Apa kau ingat? Ini adalah baju besi pertama yang dibuat ayahmu.
Sai, Iya, tuanku. tinggallah di sini bersama dengan saudaraku. Baik, tuanku. Absalom, aku titipkan Yerusalem dan ibuku kepadamu. Semoga Allah menjaga kita. Sebaiknya bawa penduduk ke Karang Suci sekarang juga. Segera ungsikan wanita dan anak-anak. Baik. Kita tidak menduga kejadiannya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Yasar, apa yang harus kita lakukan? Dengar semuanya. Sekarang ini Sulaiman sedang pergi ke ujung negeri. Ini adalah kesempatan emas yang kita nantikan. Kita harus tuntaskan semuanya sebelum dia kembali. Anakku! Mana anakku? Di mana dia? Anakku! Cepat! Cepat anakku! Tolong! Kita pergi. Ayo cepat! Ayo ikut aku! Ayo cepat! Nyonya, kami ketakutan Nyonya. Bagaimana ini? Jangan takut. Tuhan akan menolong kita semua. Iya. Tenanglah kalian. Hebron telah jatuh ke tangan pendukung kita. Kami menangkap mereka di gerbang kota. Ayo, kita berangkat. Bagaimana keadaan? Aku tidak apa-apa. Teman-teman, ayo kita lanjutkan perjalanan. Tunggu sebentar. Begitu ya? Lihat itu.
Apa ini? Aneh sekali. Iya. Ada apa itu? Semuanya tenang, tenang, jangan lari, tenang, jangan panik, semuanya jangan lari, tenang. Semuanya tenang, tenang, semuanya tenang, jangan lari, jangan panik. Ya, ayo. Ya. Kalian bertahanlah, bertahanlah kalian semua, bertahanlah. Tuan Nasir, Tuan Nasir, pergilah. Ayo cepat. Ayo cepat ke sana. Pergilah menuju perahu. Ayo cepat, ayo cepat, dorong perahunya ke dalam air. Cepat. Ayo, cepat, cepat. Ayo cepat, ayo. Ayo cepat! Cepat! Bersiaplah! Demi Tuhan dan utusannya. Demi Tuhan dan utusannya. Tidak. Tidak.
Ya Tuhan, naungilah perwira-perwiraku ini dengan rahmat dan ampunan-Mu. Tuan Asher, kenapa? Sadarlah, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan. Aku sudah ternoda. Tidak ada harapan yang tersisa bagiku. Aku tidak bisa. Kau bisa. Berlindunglah kepada Allah. Buang kejahatan dalam dirimu. Ingat kasih sayang Allah. Dan sebut namanya. Sebut namanya, kau bisa melakukannya. Sebut nama Tuhan. Aku tidak bisa menyebutnya. Wahai utusan Tuhan. Adoniah, saudaraku. Para kepala suku beserta pasukan menyerbu Yerusalem. Yerusalem? Kekacauan ini akibat ketidakbecusan Sulaiman. Kekuasaan harus dikembalikan kepada yang berhak. Tuan Yasar adalah pemimpin Bani Israel. Wahai orang-orang, kunci keselamatan di tangan Tuan Yasar, bukanlah pada orang yang telah mengaku nabi. Kalian mengibarkan bendera perang di kota Nabi Daud, tempat di mana penduduk mendengarnya mengalunkan ayat-ayat Zabur dengan suara merdunya.
Tuan Asif, kenapa kau memihak keluarga perampas ini? Jika kau menerimaku sebagai orang yang paling berilmu, ketahuilah bahwa ilmu ini adalah amanah di tangan kita, agar kita bisa mengenal utusan Tuhan dan mematuhinya. Jika tidak, itu bukan ilmu, tetapi kesesatan. Wahai orang-orang, jangan perangi utusan Tuhan. Ini adalah dosa tidak terampuni. Jangan sampai kisah umat Musa terulang kembali. Kau harus ingat saat kepulangannya tertunda, mereka memberontak terhadap Harun dan menyembah anak sapi. Perkataan Tuan Asif benar. Aku bersaksi bahwa Sulaiman adalah utusan Tuhan. Ishak, kembali ke sini. Dan ini adalah saudaranya, Absalom, putra Nabi Daud. Absalom! Wahai orang-orang, ketahuilah bahwa semua suku telah berbaiat kepadaku. Jika kalian tidak menyerah, kalian semua akan mati. Asif yang benar! Luar dasar! Kenapa kau bingung? Kau kan punya senjata yang sangat kuat. Ya Tuhan, selamatkan umatku dari kejahatan musuh-musuhku. Wahai para perwira dan prajurit yang tertipu, dengarkan aku. Aku adalah tokoh dinasti Lavi dan penjaga syariat Yahudi. Aku yang menentukan halal dan haram hukum kalian. Aku menyuruh kalian kepada kitab Tuhan. Ini Taurat. Berisikan perintahnya yang telah diturunkan kepada utusannya, yaitu Musa. Masihkah kalian memerangi agama Tuhan? Kami tidak memerangi Taurat. Serang! Kuasai benteng! Kali ini kita berhadapan dengan setan dalam rupa manusia. Kita harus segera kembali ke Yerusalem. Tapi tuanku, mereka kelelahan dan kuda-kuda mereka butuh istirahat. Kalau begitu, istirahatlah sampai besok. Perjalanan ke sana butuh waktu, tuanku. Sampai pagi nanti. Ya Tuhan, musuhku telah menyerang dari segala arah dan telah mengungguli kami. Jarak kami sungguh jauh, sementara tubuhku lemah dan dayaku terbatas. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Tolonglah aku, beri aku kekuatan.
Sulaiman. Tuhanku. Sulaiman, hamba-hambaku yang soleh. Kami telah turunkan angin bagimu. Gunakanlah ia untuk membawamu kemanapun yang kau inginkan. Tarik kapal ke pantai. Kita harus gabungkan kapal-kapal itu. Terus tarik. Cepat. Tarik lagi. Ayo. Sebelah sana. Ayo. Tolong bantu aku. Oh, ini di sana. Cepat. Tarik lagi. Ayo, lebih kuat. Fokus! Kemarilah, nak. Jangan takut. Kalian akan aman. Apa kapal-kapal ini bisa terangkat? Naiklah ke kapal. Cepat semuanya. Cepatlah. Ayo cepat, ayo. Ya Allah, kepadamu kami berharap. Pegang erat-erat. Hati-hati. Jangan biarkan mereka mendekati anak-anak dan wanita. Jangan kasihani seorang pun. Kalian harus bunuh mereka semua.
Tuhanku, mereka telah menyaksikan mukjizat darimu, tapi mereka tetap tidak beriman. Dosa dan pembangkangan telah menutup mata dan menggelapkan hati mereka. Mereka telah bertekad memusnahkan penyembahanmu dari muka bumi. Tuhanku, kami tidak takut mati di jalanmu. Tapi kami takut mereka menjadikan kerajaanmu sebagai tempat berbuat kerusakan. Tentu kau tidak merelakan hal ini. Tuhanku, tolonglah kami sekali lagi. Sesungguhnya, kau adalah penolong terbaik.
Ini adalah cahayanya. Wahai Sulaiman, bersiaplah untuk menjelmakan jin dan setan secara fisik. Kami telah membuat mereka tunduk padamu. Kekuatan ini selalu tersimpan dalam jin-jin. Kalian lihat, setan adalah sumber kejahatan dan sumber keburukan manusia. Setan jugalah yang telah memisahkan kita. Aku tanya pada kalian, belum tibakah saat untuk sadar dan bertobat? Hei, terkutuklah kita semua! Ketahuilah bahwa mulai sekarang, di kerajaanku, jin dan setan akan dilumpuhkan atas perintahku. Maka, jangan takut terhadap makhluk-makhluk hina ini. Maju dan belenggulah mereka.
Segala puji bagi Tuhan yang telah menjadikan jin dan setan tunduk kepada kami, manusia yang lemah ini. Tapi ketahuilah, makhluk-makhluk ini akan kembali di akhir dunia. Kerusakan dan pertumpahan darah akan kembali melanda dunia. Orang-orang saleh akan berdoa hingga Tuhan kembali mengirimkan pertolongan dan menurunkan cahayanya kepada mereka, agar semua setan dan kaum jahat dibinasakan seperti para pendahulu mereka. Lalu akan datang seseorang yang membawa rahmat dan menyelamatkan umat manusia. Dialah yang akan mewarisi dunia dan mewujudkan surga yang di dalamnya nilai kemanusiaan akan mencapai puncaknya. Tuhanku, beri kami taufik untuk beramal soleh demi menyongsong hari itu, hingga kami bisa menjadi hamba-hambamu yang taat dan selalu berserah diri kepadamu.